Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mom Rara dan Keke. Seperti biasa, di videoku kali ini aku akan sharing kegiatan aku beres-beres rumah. Semoga dapat menghibur dan menemani aktivitas bunda-bunda semuanya. Yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini biar terus berkembang dengan cara mensubscribe channel ini. Dan yang selalu nonton channel ini, aku doakan semoga bunda-bunda semuanya dilancarkan rezekinya dan sehat selalu, amin. Oh iya, apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya, amin. Oke, lanjut ke videonya. Aktivitas pertama aku yang pertama ini cuci piring ya. Cuci piringnya banyak sekali karena memang ini dari kemarin siang ya, belum aku cuci karena kebetulan yang suka cuci piringnya Pak suami lagi nggak ada di rumah. Jadi di videoku aku memang jarang ngevideoin cuci piring ya, karena memang kalau cuci piring tuh biasanya bukan aku yang ngerjain gitu. Bunda-bunda lagi sibuk apa nih sekarang? Udah cuci piring belum? Atau mungkin lagi beres-beres rumah? Atau ada yang lagi nyuci baju, nyetrika dan sebagainya? Ya begitulah ya, pekerjaan kita memang gak ada habisnya gitu ya, berulang-ulang terus seperti ini. Jadi mudah-mudahan bunda-bunda juga tidak bosan untuk melihat video-video aku ya yang begini-begini aja gitu ya. Dan aku juga paling bisa ngambil video ini saat aku lagi libur sekolah. Oke, singkat cerita, ini cuci piringnya udah beres karena kalau terlalu panjang takut bunda-bunda juga bosan ngelihatnya ya. Nah ini lanjut, aku mau bersihin bagian sinknya juga karena udah kotor sekali ya, apalagi ini di bagian saringan pembuangannya gitu udah numpuk kotoran, gak disikat-sikat. Mohon maaf ya bunda-bunda, voice overnya agak berisik karena di depan banyak sekali anak-anak yang lagi main. Berhubung ini hari libur, jadi mereka pada main gitu. Oke, alhamdulillah ini cuci piringnya udah selesai dan sinknya juga udah bersih. Nah lanjut kegiatan aku yang kedua, ini aku lagi jemur kasur karena udah lama sekali ya nggak dijemur. Terakhir kalau nggak salah itu aku jemur pas mau lebaran dan ini baru aku jemur lagi. Jadi biasanya kalau kasur yang udah lama nggak dijemur gitu suka lepek gitu ya, tapi aku tuh sebenarnya paling nggak suka gitu kalau kasur yang bekas dijemur karena nanti bikin panas gitu, keringetan. Mohon maaf juga ya bunda-bunda semuanya, ini pas aku lagi ngisi suara gini tiba-tiba hujan deras banget, jadi kalau kedengaran suara hujan mohon maaf ya. Oh iya bunda-bunda, biasanya berapa bulan sekali atau mungkin berapa minggu sekali untuk jemur kasur? Kalau aku sih ya nggak tentu waktu ya, kalau misalkan aku lagi sempat dan cuacanya juga panas baru aku jemur, dan itu pun bisa sampai berbulan-bulan. Mohon maaf ya ini suaranya agak serak gitu karena aku tuh lagi batuk pilek gitu ya bunda-bunda. Gak tahu kenapa ya kok sekarang tuh perasaan sering banget gitu kena flu atau batuk gitu ya, entah karena cuaca atau mungkin daya tahan tubuhnya yang lagi turun gitu bunda-bunda. Apalagi di minggu-minggu kemarin tuh aku tuh sempat
sakit gitu ya. Aku tuh sempat cerita di video sebelumnya kalau aku seminggu itu sakit, dan mungkin efek sakitnya itu sampai sekarang masih terasa ya, terutama di bagian kaki. Kalau nggak minum obat itu pasti sakit sekali kalau dibawa jalan gitu, jadi nggak bisa beraktivitas yang terlalu banyak gitu. Oke teman-teman, maaf ya jadi curhat. Ini lanjut ya videonya. Ini aku lagi angkat jemuran. Sebenarnya ini tuh dijemurnya di dalam rumah atau di depan teras, karena kemarin sehabis pulang sekolah gitu aku cuci baju dan takutnya turun hujan, karena mungkin nggak bakalan kering gitu, jadi aku jemur aja di depan rumah kayak gini ya. Dan ini baru besok sorenya gitu baru aku angkat, dan alhamdulillah kering semua. Karena belakangan ini udah mulai musim hujan ya, kalau sore-sore gitu biasanya suka turun hujan. Nah gimana nih di tempat bunda-bunda, apakah sekarang udah musim hujan atau belum? Kalau di tempatku biasanya kalau siang hari itu terik panas banget, tapi kalau udah sore-sorenya gitu biasanya turun hujan. Oke lanjut. Ini setelah aku angkat jemuran, aku mau pasangin spray di kamar depan. Nah sebelumnya si kasurnya ini juga udah aku jemur, dan ini udah aku angkat duluan, jadi aku mau pasangin spray. Nah biasanya di kamar depan ini jarang banget ditidurin ya, karena biasanya aku tidur di kamar yang sebelah. Tapi pas waktu kemarin aku sakit, aku tidurnya di sini, karena kalau tidurnya di bawah gitu, karena di kamar yang sebelah itu aku tidurnya di bawah ya, kasurnya nggak pakai ranjang gitu. Aku tidurnya di sini karena kaki aku tuh sakit banget gitu, jadi kalau mau bangun atau mau tidur lagi itu susah gitu untuk digerakin kakinya, karena kalau ditekuk gitu sakit banget ya bagian persendian gitu. Jadi akhirnya aku tidur di sini biar memudahkan aku untuk tidur ataupun mau bangunnya gitu, nggak terlalu sakit. Karena biasanya aku tuh sebenarnya nggak betah kalau tidur di kasur yang ada ranjangnya gitu. Aku lebih suka tidur lesehan di bawah gitu. Jadi walaupun kamar depan ini jarang banget ditempatin, tetap ya aku tetap bersihin atau aku jemur dan ganti spray gitu. Karena walaupun gak diisi kan biasanya banyak debu-debu gitu, atau kalau suhu lembab gitu membuat kasurnya jadi lepek gitu. Karena kebetulan di rumah aku itu memang suhunya lembab, atau mungkin karena rumahnya terlalu dempet-dempetan gitu, jadi jarang terkena sinar matahari. Nah makanya di setiap dinding di kamar aku tuh aku pakein wallpaper gitu, karena biasanya kalau nggak pakai wallpaper walaupun dicat gitu tetap tetap berjamur gitu, suka item-item gitu. Nah makanya ini aku pasangin wallpaper di setiap kamar ya, karena biasanya yang lembab itu bagian kamar. Karena katanya tuh jamur yang hitam-hitam di dinding itu, atau disebut black mold kalau nggak salah, itu katanya berbahaya, apalagi buat yang punya bayi. Itu kalau terhisap bisa menyebabkan gangguan pernapasan gitu. Makanya untuk menghindari itu, walaupun aku nggak punya anak bayi, tapi tetap ya takut ngefek gitu, makanya aku pasangin wallpaper di dinding-dinding kamar aku. Walaupun di bagian kamar aku itu si wallpapernya itu udah pada bolong-bolong, belum aku ganti. Nah nanti mudah-mudahan bisa aku ganti ya. Tapi rencananya nggak aku wallpaper, mau aku ganti pakai bahan
PVC gitu, kayak apa, kayak dinding, bukan kayak dinding, kayak di langit-langit gitu. Mau aku pasang yang seperti itu. Memang ada sih yang khusus buat dinding, apa sih, wall panel kalau nggak salah, tapi mau aku pakein PVC aja karena ngelihat rumah si teteh aku juga yang di sana dipakein itu ya, dipakein PVC di setiap dinding kamarnya, kelihatan bagus gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau udah ada rezekinya mau aku pasang juga. Karena kalau pakai wallpaper lagi itu kan, aku sebelumnya pakai wallpaper yang foam gitu, jadi katanya tuh susah kalau dilepasin, biasanya ada bekas-bekasnya gitu. Jadi kalau mau dipasang PVC tinggal ditimpa gitu, jadi nggak usah dibuka lagi si wallpapernya, jadi nggak usah susah-susah ngelepasin si lem-lemnya gitu, yang susah banget katanya kalau buat dilepasin. Lanjut ke videonya ya bunda-bunda. Ini aku lanjutin untuk ngelipat-lipat baju yang tadi aku angkat. Nah, seperti biasa, aduh maaf ya, ini agak belepotan gitu untuk ngisi suaranya. Seperti biasa, ini aku mau pisahin mana baju yang mau disetrika dan mana yang baju yang cukup buat dilipat-lipat aja, yang bahannya dari kaos gitu, yang gak kusut, yang biasanya dipakai untuk sehari-hari. Oh iya, ini buat yang mungkin kemarin-kemarin lihat video aku, ini aku ganti posisi karena tadinya si kursi ada di sebelah sana, sekarang ada di bagian depan. Nah, biasanya ini aku memang seperti ini ya, aku tuh suka ganti-ganti posisi, kadang kursinya di sebelah sini, kadang aku geser ke bagian ujung sana gitu. Biar apa ya, biar nggak bosan aja gitu. Nah, paling juga yang suka ngomel-ngomel itu anak aku si teteh ya, karena biasanya dia yang suka aku suruh buat bantu geser-geser gitu. Biasanya dia suka ngomel gitu, kenapa sih katanya dipindah-pindah mulu, kan capek gitu. Terus aku bilang udah bantuin aja, nggak usah ngomel-ngomel gitu. Kalau bunda-bunda gimana nih, sama nggak kayak aku suka merubah posisi gitu, baik kursi atau perkakas yang lain gitu? Kalau aku suka begitu ya, biar cari suasana baru gitu. Nah, lanjut, ini melipat bajunya sudah selesai, dan yang nggak aku setrika mau langsung aku simpan aja di lemari, dan nanti yang untuk pakaian yang mau disetrika nanti aku pisahin. Untuk jadwal nyetrika itu biasanya aku 1 minggu sekali ya, biasanya di hari libur baru aku sempatin buat nyetrika, terutama baju-baju seragam sekolah gitu. Nah, lanjut, setelah aku beres ngelipatin baju, ini aku mau seperti biasa nyapu-nyapu gitu di bagian ruangan depan ini, karena kalau yang di kamar itu, yang di kamar aku udah duluan aku sapu, jadi ini aku mau nyapu di bagian depannya gitu ya. Seperti inilah ya kegiatanku yang berulang-ulang. Mudah-mudahan bunda-bunda semuanya tidak bosan selalu nonton channel aku, dan yang selalu setia nungguin channel aku doakan semoga bunda-bunda semuanya juga diberikan semangat, sehat selalu dalam menjalankan aktivitas, dan diberikan kemurahan rezeki. Dan mohon dukungannya juga buat bunda-bunda semuanya yang sudah lama nonton video-video aku ataupun yang baru bergabung di channel YouTube aku. Mohon dukungannya untuk mensubscribe video ini. Nggak lama sih ya, aku baru bangun channel YouTube ini beberapa bulan yang lalu. Dan jangan lupa berikan aku semangat juga di kolom komentar, karena
komentar kalian itu membuat aku jadi semangat buat posting lagi. Jadi dukung terus ya channel aku biar terus berkembang dan biar akunya juga semangat buat bikin video. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah sempat chat di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahmi meskipun di dunia online ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat bunda-bunda yang suka nonton video aku. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.